Saat mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Kepala Perwakilan World Bank Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 21 November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tak membuat kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik. Bahkan saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia masuk kategori cukup rendah. Kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan data dari Global Human Capital Report 2017 yang diterbitkan World Economic Forum hanya berada pada posisi 53, sementara Vietnam menduduki peringkat 8 dunia. Salah satu penyebabnya yakni kualifikasi guru yang ada di Indonesia kurang mumpuni. Bicara soal guru, apalagi di era digital saat ini, sistem pembelajaran konvensional perlahan mulai tertinggal jauh di belakang. Guru sebagai tenaga pendidik dituntut mampu menyeimbangkan diri dengan kemajuan teknologi. Guru saat ini harus lebih pintar dan cerdas dibandingkan murid-muridnya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin melesat. Keterbelakangan guru dalam dunia teknologi akan menjadi bumerang yang akan memengaruhi profesionalitas keguruannya. Sederhananya, banyak anak didik yang saat ini lebih cerdas dalam dunia teknologi daripada gurunya. Kesenjangan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja agar tidak berakibat fatal dalam proses pendidikan. Guru yang gaptek atau gagap teknologi akan menurunkan derajat kredibilitasnya di hadapan para muridnya, sehingga murid cenderung bersikap underestimate. Ya, di era digital seperti saat ini, guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu harus akrab dengan kecanggihan teknologi media informasi. Ya, guru juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk kepentingan pendidikan serta kemudahan proses kegiatan belajar mengajar. Dan untuk membahas bagaimana guru ini beradaptasi memanfaatkan teknologi, bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Muhir Subagya, Ketua Pengurus Besar PGRI, dan juga ada Mas Ali Fikri. Ini adalah Master Teacher Ruang Guru. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Menyambut Hari Guru esok ya. Saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Guru. Ya, dan ini adalah sebuah kebanggaan. Sebenarnya tidak ada bekas guru sebenarnya di seluruh Indonesia ini. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, kita mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum bahwa Menteri Keuangan pun bilang kenaikan anggaran pendidikan ini tidak signifikan. Artinya tidak membuat kualitas pendidikan jadi lebih baik begitu ketika anggaran pendidikan itu dinaikkan. Pak Muhir, bagaimana Anda melihat kualitas pendidikan di Indonesia dan juga pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan ini? Baik, makasih. Saya ambil dulu dari guru sebagai profesi. Jadi pada tanggal 2 Desember 2004 ini dicanangkan oleh Presiden SBY bahwa guru adalah profesi. Karena itu profesi, dia harus mempunyai kompetensi yang diharuskan oleh undang-undang. Guru dan dosen. Ada 4 kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan dia sebagai profesi, maka di undang-undang dikatakan untuk kesejahteraannya dia diberikan namanya tunjangan profesi karena dia profesi. Nah, memang syaratnya berat karena dia profesi, tidak ada suatu profesi yang tidak sarjana. Makanya seorang guru TK atau SD pun itu minimal harus S1. Itu dari segi akademiknya. Jadi oleh karena itu tentunya nanti kita lihat dengan tunjangan profesi apakah ini berdampak dengan peningkatan kualitas. Yang mungkin akan kita jelaskan berikutnya. Oke, kompetensinya apa saja Pak Muhir tadi? Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kedua kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jadi 4 kompetensi itu dimiliki seorang guru, itulah ciri dia kalau dia mau profesional. Ya, untuk anggaran dan juga gaji ini kan pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup besar, Pak, hampir 20% ya dari anggaran pemerintah. Tapi kalau dibandingkan sama Vietnam ini yang juga sama 20% dari anggaran pemerintah, tapi kualitas Vietnam ini jauh meninggalkan kita dibanding Indonesia, Pak. Padahal tunjangan kita sudah lumayan bagus begitu. Anggaran 20% itu kalau tidak salah hampir 416 triliun itu. Itu ada di 18 kementerian.
Ya, di pos kementerian yang tentu porsinya Kementerian Keuangan lebih tahu berapa porsi yang ada di Dikbud dan berapa yang di 14 tadi. Jadi oleh karena itu yang paling kita harapkan bahwa diperbanyak anggaran untuk proses pembelajaran. Itu harus pembelajaran harus diperbanyak untuk biayanya itu supaya kelihatan betul bagaimana pembelajaran yang bagus ya, dengan dana yang cukup. Ini kalau data yang saya dapat ini dari Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa sekitar 237 triliun itu untuk gaji dan tunjangan, sementara 7,7 triliun saja itu untuk renovasi sekolah, kemudian juga pengembangan bangunan fisik sekolah. Artinya kan ini 237 ini sudah cukup besar juga, Pak, untuk gaji dan tunjangan. Jadi itu yang mungkin yang lebih besar itu antaranya transfer ke daerah itu dengan DAU, dana alokasi umum, terus ada DAK, dana alokasi khusus untuk perbaikan RKB dan segala macam. Jadi yang untuk ke pembelajaran keprofesianan itu mungkin agak kurang. Jadi harusnya kan ada pelatihan berkelanjutan gitu seorang guru. Saya kemarin dari Kalimantan, ada seseorang guru yang seumur hidupnya tuh baru sekali ikut pelatihan. Nah ini jadi harus ada di jadwal lah. Pelatihan tuh jangan hanya itu saja orangnya. Itu di daerah. Di daerah. Kalau di pusat sendiri? Di pusat sendiri ya tentunya di Jakarta agak lebih bagus. Di samping juga guru punya TKD tersendiri dan mungkin dekat ke pusat. Tapi kalau di daerah kan jauh dari kontrol pusat. Ya, tadi Pak Muhir bilang bahwa ini ada hubungannya dengan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran seperti apa yang difikirkan oleh guru, khususnya di era digitalisasi saat ini, agar sebenarnya kualitas dan kualifikasi guru sendiri tidak tertinggal dengan murid-muridnya. Nah ini memang tantangan. Kita dari semua guru yang diangkat waktu impres dulu, itu kan banyak yang sudah umurnya lanjut. Oleh karena itu masih ada kira-kira hampir 280.000 orang guru yang belum disertifikasi. Karena syarat sertifikasi kan pertama dia harus S1 ya gitu. Sertifikasi ini dalam hal apa ya Pak? Konteksnya adalah dia PNS atau dia masih guru honorer gitu? Di sini yang diberlakukan oleh Kemendikbud adalah satu yang disertifikasi itu pertama diutamakan PNS. Dan yang kedua guru tetap yayasan. Itu yang di swasta. Nah, ini yang sangat kita prihatin, ada ketimpangan. Kalau di negeri kan sudah dapat gaji pokok satu gaji dan tambah lagi tunjangan satu pokok gaji. Tapi kalau yang di swasta itu kan karena belum diimpasing atau disetarakan dengan PNS, dia masih mendapat tunjangannya 1,5 juta per Mendagri 72 tahun 2008. Jadi agak timpang. Apalagi guru-guru honor yang tidak sertifikasi masih menerima 400, 500. Sungguhnya kita ini maaf ya agak zolim lah. Sedangkan UMR kan sudah 3 juta lebih. Masa ada seorang guru di pedalaman gaji hanya 400. Ditayangkan beberapa hari ini itu ada guru dari Jambi SMA 20 tahun dia mengajar di SMP hanya dapat Rp300.000 per bulan. Anda melihatnya ketimpangan-ketimpangan ini adalah salah satu faktor ya, yang membuat kualifikasi pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara lainnya. Ya sebetulnya tidak dari itu saja, tapi walaupun mereka mendapat 300.000 per bulan, tapi semangat untuk mengajarnya luar biasa. Kalau nanti Ibu Popi bisa jalan-jalan ke daerah, coba ini dari satu sekolah yang 6 kelas itu paling-paling ada guru negerinya 3. Tiga lagi honor. Ya selain tantangan mengenai honor Pak ya, ini juga arus digitalisasi ini kan tidak bisa kita bendung Pak. Nah di sebelah kita Pak Muhir ini sudah ada seorang master teacher ya, yang sudah memanfaatkan digitalisasi begitu. Nah bagaimana sebenarnya pemanfaatan digitalisasi atau teknologi ini untuk mutu pendidikan di Indonesia? Oke, jadi seperti yang tadi Pak Muhir sudah sampaikan, sebetulnya walaupun terlihat bahwa profesi guru itu sebagai suatu profesi yang kita lihat kurang ya Pak ya dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Tapi sebenarnya itu nggak menghentikan semangat sebenarnya anak-anak muda itu banyak yang tetap ingin mengajar. Jadi walaupun emang kenyataannya kondisinya di guru-guru di Indonesia ini katanya tidak seperti profesi lainnya, tapi akhirnya saya sendiri termasuk orang yang walaupun kita masih muda tapi masih tetap ingin bercita-cita jadi guru. Nah, tapi kan pastinya kita itu adalah orang yang beda zaman dengan misalnya guru-guru kita sendiri. Nah, zaman kita adalah pemanfaatan teknologi gitu. Nah, sebenarnya kan gini, kalau tadi di footage awal, di segmen awal itu dikatakan bahwa guru itu banyak yang ketinggalan sama muridnya, khususnya dalam pendidikan teknologi. Karena memang basically sebenarnya kan teknologi itu buat siswa adalah sesuatu yang mereka
hadapi sehari-hari. Jadi mereka nggak akan pernah terlepas dari yang namanya gadget gitu. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa kebutuhan siswa itu memang dia harus belajar, tapi kita harus bisa memfasilitasi bagaimana dengan sesuatu yang mereka suka. Dan pastinya sosial media, gadget itu adalah hal yang paling mereka suka. Sehingga dari channel itulah kita coba bahwa ketika mereka lihat sosial media, ketika mereka main handphone, itu jangan cuma yang hiburan aja, tapi juga ke pendidikan. Makanya kayak dari Ruang Guru sendiri kita mencoba menyediakan konten-konten pendidikan, tapi nanti nggak harus diakses melalui aplikasi, tapi bisa juga lewat channel sosial media. Apa yang ditangkap oleh Ruang Guru sendiri terkait dengan konten-konten yang pas untuk anak-anak zaman now? Pastinya gini, anak-anak zaman sekarang itu untuk belajar dia tuh benar-benar harus ada tampilan audiovisual yang menarik. Kadang kan sekolah sebagai suatu tempat di mana mereka belajar sehari-hari wajib, itu kan pastinya juga membuat mereka itu merasa sedikitnya cukup lelah juga gitu kan ya. Jadi mereka harus dari pagi sampai siang, sehingga ketika mereka dituntut untuk belajar lebih. Nah, belajar lebih ini kita tidak boleh menggunakan metode yang sama dengan apa yang sudah mereka hadapi dari pagi. Nah, apa yang kita tangkap adalah ternyata penggunaan animasi, ya kan. Kemudian bagaimana tuh kita mengkombinasikan bahwa mengajar itu tidak harus selalu satu arah, tidak harus selalu apakah kita menonton guru mengajar, tapi kita juga mengkombinasikan dengan tryout online, di mana kayak mereka bisa mengerjakan kuis-kuis mini, gitu kan, yang mereka sendiri bisa pilih hari itu mereka tuh mau belajar apa gitu. Nah itu kan yang sebenarnya kita coba tawarkan gitu. Kalau sekolah, hari ini belajar apa sudah jelas, tapi kalau belajar sendiri harusnya mereka yang punya kebebasan untuk bisa mau apa belajar hari ini. Ruang Guru sendiri ini adalah marketplace ya, marketplace yang menyediakan konten-konten dan fitur-fitur seperti apa yang bisa meningkatkan keinginan belajar dan juga pendidikan di Indonesia. Baik. Awal ya Ruang Guru memang kita adalah sebuah marketplace di mana kita mempertemukan guru-guru. Jadi saya sendiri pertama kali bergabung karena saya ingin saya punya pengalaman lebih, tidak hanya mengajar di sekolah tapi juga mencoba untuk mengajar privat. Tapi kemudian seiring perjalanannya Ruang Guru ini semakin berkembang. Kemudian dia menciptakan berbagai macam produk. Pertama ada belajar online. Jadi belajar online itu kita menggunakan aplikasi atau juga menggunakan media lain gitu untuk terhubung dengan siswa-siswa di seluruh Indonesia. Lalu kemudian juga kita ada video pembelajaran. Pastinya video pembelajaran ini selain beberapa yang bisa diakses lewat YouTube, juga kita sediakan secara berbayar di aplikasi gitu. Baik, Pak Muhir, kalau bagi Pak Guru Fikri ini kan ini guru muda begitu ya, yang memang bisa dikatakan guru milenial. Nah, tapi apa kira-kira kendala bagi guru-guru yang sudah senior untuk memanfaatkan teknologi ini, Pak? Ya, kita organisasi PG ini sudah 72 tahun usia kita ini. Kita selalu bekerja sama dengan Telkom, dengan Rotary dalam rangka tadi pemanfaatan teknologi pada guru-guru. Tentunya PGRI kan tidak punya anggaran seperti departemen, ya. Dia hanya dari iuran yang sangat kecil dan kita kumpulkan untuk pembinaan. Tapi banyak Telkom, Rotary yang memang sengaja dia membuat suatu kelas. Kemarin kita di Bandung satu kelas, ada di Yogyakarta satu kelas, dan Jakarta Banten satu kelas. Itu Rotary ya suatu organisasi juga, dia memberikan pelatihan selama 3 hari, dan yang bagus-bagusnya menjadi pelatih. Jadi dia diadakan TOT, Training of Trainers gitu. Lalu diberikan laptop dia, lalu untuk menyebarkan kembali. Maka ini Rotary akan 1000 guru sebentar lagi akan dia latih untuk dalam teknologi itu. Itu salah satu program yang juga digagas oleh swasta, begitu ya? Oke, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Muri dan juga Mas Fikri lagi tentang bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh para guru di era digitalisasi saat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.